Hero with Nero Be Hero. Program Parenting Inklusif Kolaboratif sebagai optimalisasi layanan pengasuhan bagi anak neurodivergen di lembaga PAUD. Diketuai oleh saya, Salsa Armelia, dengan anggota Cindy Suji Septiawati, Salma Hoirun Nafisah, Tantan Nugraha, Arda Syifa, dan dibimbing oleh Ibu Mirawati MPD. Oke, apa itu neurodivergen? Neurodivergen merupakan keragaman syaraf yang dimana otak berpikir, otak belajar, dan otak memproses informasi berbeda dari yang lain. Setelah kita mengetahui apa itu neurodivergen, selanjutnya latar belakang dari program kami. Yang pertama, kebingungan dalam melakukan stimulasi pada anak neurodivergen. Yang kedua, ragu dalam memberikan kesempatan pada anak untuk bersekolah di lembaga formal. Yang ketiga, terkadang memperlakukan anak neurodivergen secara berbeda. Dan yang keempat, pengasuhan antara di rumah dan di sekolah masih belum terintegrasi secara optimal. Adapun Adapun tujuan dari program kami, yang pertama, memperoleh gambaran proses pengembangan program parenting. Yang kedua, memperoleh data hasil uji kelayakan program parenting. Dan yang ketiga, memperoleh data hasil uji penerapan program parenting. Oke, ada pengeluaran riset dari kelompok kami. Yang pertama, untuk laporan kemajuan itu sudah tercapai 100%. Yang kedua ada laporan akhir sudah tercapai 90%. Yang ketiga ada artikel ilmiah sudah tercapai 90%. Dan yang keempat ada akun media sosial yang tercapai sudah 90%. Adapun metode riset yang kami gunakan yaitu ada EDR atau Educational Design Research, yang dimana ada problem, analysis, design and develop prototype, evaluation, dan revision. Di mana di problem kita mengidentifikasi permasalahan layanan pengasuhan bagi anak neurodivergen. Yang kedua, kita mengidentifikasi layanan inklusif di lembaga PAUD. Selanjutnya, pada analisis, kita mengidentifikasi target capaian pengasuhan bagi anak neurodivergen, dan yang kedua kita mengidentifikasi kebutuhan penyelesaian masalah layanan pengasuhan. Ketiga, di design and develop prototype, kita merumuskan materi program parenting inklusif kolaboratif, kita menyusun desain program parenting inklusif kolaboratif, dan kita membuat media program parenting inklusif kolaboratif. Di tahap evaluation, kita melakukan uji ahli materi program parenting inklusif kolaboratif, kita melakukan uji ahli media program parenting inklusif kolaboratif, dan kami melakukan uji implementasi program parenting inklusif kolaboratif. Di dalam revisian, kita melakukan perubahan atau revisi pada cover buku. Selanjutnya, dari target yang telah kami laksanakan, adapun capaian yang diperoleh yaitu hasil uji ahli media mendapatkan skor 33 dengan persentase 82,5% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya ada hasil uji implementasi guru, presentasinya yaitu 96,7% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya ada hasil uji ahli media, hasil uji ahli materi, skornya yaitu 31, persentasenya yaitu 77,5% dengan kategori baik, dan ada hasil uji implementasi orang tua, persentasenya yaitu 87,5% dengan kategori sangat baik. Dengan indikator penilaian yaitu ada kelengkapan materi, ada kesesuaian materi, kejelasan tahapan, variasi kegiatan, kelengkapan media, keterbacaan media, kemudahan penggunaan, proses evaluasi dan feedback, ada kebermanfaatan program, dan potensi keberlangsungan implementasi program parenting inklusif kolaboratif.
Program parenting inklusif kolaboratif ini didukung dengan berbagai media pendukung, di mana media pendukung dalam program ini yaitu yang pertama berupa media cetak. Media cetak yang menjadi media pendukung dalam program ini yaitu berupa buku interaktif. Buku interaktif terdiri dari 2 seri, yaitu seri yang pertama memiliki topik mengenai karakteristik anak neurodivergen, sementara seri kedua memiliki topik yaitu strategi mengatasi anak neurodivergen. Selain memiliki media pendukung berupa media cetak, kami juga memiliki media pendukung berupa media website, di mana website ini dapat kita akses pada domain neurohero.my.id/home. Adapun potensi dari hasil riset yang telah kami laksanakan berimplikasi kepada berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan stereotip tentang keterbatasan anak neurodivergen dalam memperoleh layanan pengasuhan dan pendidikan. Yang kedua, anak neurodivergen dapat terlibat dan mendapatkan hak yang sama di masyarakat. Yang ketiga, terbentuknya kemitraan antara guru dan orang tua dalam pengasuhan anak neurodivergen. Riset ini juga mendapatkan banyak potensi di dalamnya, yakni publikasi artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal pendidikan khusus yang telah terakreditasi Sinta 3, peluang memperoleh hak kekayaan intelektual, diantaranya dari media-media pendukung seperti Nerobook seri 1, Nerobook seri 2, dan website, juga policy brief dari program kami, yaitu kolaborasi dengan Hima Paudi yang dijembatani oleh program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini untuk menerapkan program parenting inklusif kolaboratif yang dapat diaplikasikan pada berbagai lembaga PAUD. Oke, ada pun rencana berikutnya. Pada pemenuhan luaran artikel ilmiah itu 10%, pemenuhan luaran laporan akhir PEKMRSH itu 10%, dan pemenuhan media sosial itu 10%. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan program parenting inklusif kolaboratif, dimulai dari observasi kepada guru di lembaga PAUD dan observasi kepada peserta didik di lembaga PAUD. Selanjutnya kami juga melakukan pengembangan dan pembuatan media pendukung program parenting berupa buku interaktif dan website. Dan yang terakhir yaitu kami melakukan implementasi program parenting inklusif kolaboratif ini kepada guru di lembaga PAUD beserta orang tua peserta didik. Oke, adapun pendanaan yang kami dapatkan, Neurotin dapatkan, yaitu 8.500.000 dengan penggunaan sebanyak 7.951.820 dan bersisa 548.000 dan semuanya telah status validasi. Akun media sosial Neurohero dijangkau oleh berbagai kalangan. Di sini kita menampilkan jangkauan akun media sosial dari Neuro itu sendiri, di mana akun sosial media Neurohero dijangkau hingga 12.616 jangkauan, di mana jangkauan tersebut didapatkan 79,1% dari iklan. Adapun konten dengan jangkauan tertinggi yaitu berada pada konten video reels, di mana konten video reels yang memiliki jangkauan tertinggi pada akun Neurohero yaitu video reels mengenai berbagai layanan yang ada pada Neurohero dengan jangkauan sekitar 5.331 jangkauan akun. Sementara apabila dikategorikan berdasarkan usia dan gender, jangkauan tertinggi berdasarkan usia berada pada usia 25 hingga 34 tahun dengan persentase 45,90%. Mohon maaf, 45,9%. Selanjutnya, jangkauan berdasarkan gender yaitu tertinggi ada pada gender perempuan dengan total jangkauan yaitu 83%. Oke, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Bapak Ibu menilai untuk melakukan tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik, saya izin terlebih dahulu host
bisa di stop share. Oke, baik. Selamat kepada teman-teman dari UPI ya, dan juga Ibu dosen yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Lengkap. Ini pakai topi apa itu ya, kalau boleh tahu? Ini Lagi ada yang pakai, atau gimana? ya Pak, ini pakai topi Nero, logo kami. Ini Nero-nya. Oh, gitu. Kurang Ya, terlihat. oke. Ya, sudah, Ya. sudah. Baik. Ini Bu dosen nggak dikasih juga nih ya? Cuman adik-adik mahasiswanya aja ini ya. Oke, selamat ya sudah menjalankan dengan baik. Dan di sini saya lihat untuk pelaporannya juga cukup lengkap. Kemudian sisa dana 548.000. Draft artikel ilmiahnya juga sudah siap juga. Kalau boleh tahu, sudah habis berapa untuk media sosial untuk penggunaan dananya? Untuk penggunaan dana, izin menjawab ya Pak, untuk penggunaan dana media sosial itu kita sudah 4 kali iklan, 70.000 berarti 280.000. Oke, baik. Nah, kemudian tadi sempat Anda menyampaikan begitu ya, terkait penggunaan jangkauan media sosial tadi yang Anda tampilkan berdasarkan umur. Nah, di sini kan ini tadi saya lihat usia kan yang ditampilkan masuk kategori katakanlah dewasa begitu ya. Berarti di sini adik-adik juga fokus juga terhadap katakanlah orang tua otomatis ya yang terjangkau oleh keadaan pada anaknya yang mengalami katakanlah neurodivergen begitu ya. Nah, apakah ada kesulitan dalam proses mapping tersebut atau bagaimana? Boleh ada yang bisa menyampaikan? Dalam proses izin menjawab Bapak, dalam proses iklan untuk bisa menjangkau usia-usia tersebut, di sini kami kesulitan mungkin selalu ada, namun kami selalu cari solusinya. Nah, paling untuk mengatasi supaya jangkauannya itu bisa luas, kami difokuskan kepada video berbentuk Reels Bapak, supaya perhatian orang tua bisa langsung tertuju dan selain di konten video itu kami juga menambahkan tag-tag gitu Pak, supaya lebih menjangkau lagi gitu. Yang paling Oke. Berarti sampai dengan sekarang ya, berapa jumlah yang ikut berpartisipasi atau katakanlah minimal mereka ingin bertanya terkait hal ini, begitu kan pastinya ada dengan Anda membuat coverage yang luas tersebut. Oke, izin menjawab Bapak. Untuk setelah kita melakukan jangkauan dari akun media sosial atau Instagram itu, ada beberapa orang tua yang bertanya juga Pak, ini ke tim Neuro Hero dari daerah mana? Atau ada juga yang beberapa yang mendm kita. Kira-kira ada sekitar 3 sampai 5 orang Pak. Apa yang teman-teman lakukan, mendatangi ataukah mereka diminta untuk datang ke kampus atau bagaimana? Oke, untuk jika yang menjangkau melalui sosial media itu kan melalui DM ya Pak ya. Paling nanti kita kan ada webnya Pak. Nanti kita boleh jikalau orang tuanya memiliki anak neurodivergen di dalam akun web tersebut nanti kita berikan penggunanya dan nanti orang tua yang menjamah dari sosmed bisa masuk ke dalam web yang kami buat gitu Pak untuk jangkauan dari sosial media. Karena untuk uji implementasi program ini kami hanya berikan kepada Tika Lab School yang dekat dengan kampus kami, Pak. Seperti itu. Oke, kalau adik-adik sendiri apakah juga bertemu secara langsung dengan adik-adik spesial ini? Bertemu secara langsung, Pak. Oke. Ada kesulitan dalam prosesnya? Oke, untuk kesulitan itu alhamdulillah tidak ada karena kami sendiri berempat itu jurusan pakai PAUD ya Pak ya, jadi sudah terbiasa melihat anak-anak, apalagi anak-anak inklusi seperti itu Pak. Baik. Oke, terima kasih. Sukses ya. Bu Lilis, silahkan. Iya, Pak. Ya, selamat buat adik-adik yang sudah lulus tahap PKP 2 ya, Universitas Pendidikan Indonesia.
Wah, pakai topi nih ya. PAUD ya. Baik. Tadi ini riset yang dilakukan adalah mau melakukan pengembangan program di ranting ya untuk inklusif ya. Nah, proses dalam pengembangan itu seperti apa ya yang dilakukan? Oke, izin menjawab Ibu untuk proses pengembangan program ini. Kami sebelumnya sudah riset terlebih dahulu ya Bu ya. Dengan bekal yang sudah kami punya, kita kan dari jurusan PGPAUD ya Bu ya, sudah terbiasa gitu memiliki materi-materi dari PGPAUD. Setelah kami research dari program pembentukan program kami melakukan observasi Bu, observasi terlebih dahulu kepada TK yang dituju seperti itu. Setelah melakukan observasi terhadap guru, orang tua, dan anak, lalu kita mendesain dan membuat buku program yang kami sudah ciptakan seperti itu. Oh, jadi membuat buku ya, ada bahan modul yang dibuat ya. Nah, untuk hasil uji penerapan program ini seperti apa hasilnya? Oke, Ibu izin menjawab untuk hasil uji penerapan ini. Suaranya kecil, Apakah Arda? sekarang suara Ya, saya sudah oke. oke, Oke. baik Ibu. Izin Bagaimana menjawab. untuk menguji penerapan program ini hasilnya gimana? Jadi untuk menguji program penerapan ini kita menggunakan rating scale ya Bu, di mana Oke. ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi sudah dipaparkan di PowerPoint gitu. Terus juga setelah kita mendapatkan jawabannya di dalam rating scale itu kita ada rate 1 sampai 4 gitu Bu. 1 itu Mm-mm. kurang bagus gitu, sedangkan kalau misalkan yang 4 itu sangat baik. Dan setelah setelah hasilnya udah ada gitu ya Bu, kita menggunakan rumus yang persentase sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi yang skor ideal. Seperti itu Oke. Ibu. Selanjutnya kita menggunakan interpretasi skor uji ahli implementasi. Oke. Jadi hasilnya sudah ada tahapan prosesnya ya. Nah, kalau dari hasil itu kesimpulannya apa ya? Bahwa program ini seperti apa, bagaimana temuannya? Oke, untuk temuan dari program kami, itu kesimpulannya dari hasil observasi, dari hasil wawancara guru, anak, dan orang tua, itu ada banyak sekali orang-orang di sekitar tidak tahu Bu apa itu neurodivergen. Dengan hadirnya kami mengenalkan apa itu neurodivergen, dan dalam program kami juga mengenalkan strategi bagaimana cara mengajak bermain belajar kepada anak neurodivergen seperti itu Bu. Karena dari bermain contohnya flashcard itu menjadi salah satu kegiatan yang ternyata bisa mengembangkan kognitif anak seperti itu Ibu. Lembaga PAUD-nya yang di mana ya? Lembaga PAUD keseluruhan Lembaga. atau ada satu tempat yang dijadikan objek penelitian? Oh iya, ada Ibu di TK Lab School UPI Cibiru, itu kebetulan TK yang inklusif. Halo, Salsa, suaranya enggak? Saya izin menjawab Ibu untuk Ya. lembaga PAUD tersendiri. Di sini kita ada sekolah TK Lab School UPI di Cibiru. Jadi sekolah laboratorium dari kampus kami sendiri. Seperti itu Ibu. Berarti semua siswa yang dijadikan sampel atau khusus ada sendiri kelas khusus satu kelas saja atau seluruh keseluruhan yang dijadikan sampel? Baik, Ibu izin menjawab. Untuk yang murid yang kami jadikan sampel itu hanya murid yang memiliki kebutuhan khusus atau dalam artian anak neurodivergent, yang dimana anak-anak tersebut itu terbagi menjadi dalam beberapa kelas gitu Ibu. Seperti itu Ibu. Ya, misalkan jumlahnya 400 misalkan, terus ada cuma 10 yang kebutuhan khusus, itu berapa di sekolah PAUD tadi itu? Ada berapa jumlahnya, Ibu. terus yang diambil khusus berapa?
Oke, Ibu, untuk keseluruhan jumlah anak berkebutuhan khusus itu ada 7 orang dari kurang lebih 50 anak di sekolah seperti itu, dan yang dimana 7 anak ini terbagi dalam masing-masing kelas. Di kelas A itu ada 2 orang, dan di kelas B1 itu ada 3 orang, dan di kelas B2 itu ada 2 orang. Seperti itu, Oke, Ibu. baik. Terima kasih, sukses selalu ya. Monggo Mas Bayu. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf waktu diskusinya telah selesai, Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 14 yang sudah presentasi hari ini. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Langsung saja kita masuk sesi berikutnya. Mohon bersiapkan diri untuk kelompok 15. Waktu 4 menit kami persilahkan untuk melakukan persiapan. Terima kasih.